Shalom buat semuanya. Hari ini kebetulan hari off. Gua mau buat video untuk berbagi, share buat teman-teman yang di Indonesia. Hari ini videonya akan saya bagikan tentang 4 langkah menghadapi COVID-19. Karena saya lihat berita juga di Indo, corona juga banyak makan korban. Gue juga bingung kenapa bisa banyak korban. Terus gue telisik juga dengan cara kita di Tokyo ngadapin COVID ini. Jadi saya juga ingin berbagi buat teman-teman. Jadi 4 langkah saya yakin langkah terbaik untuk ngadapin COVID-19 ini, dimana saya rasa paling efektif yang saya lakukan terhadap diri saya sendiri juga, karena kita di sini masih bebas, kecuali mungkin malam ini menurut berita malam ini Perdana Menteri Abe akan mengumumkan apakah di lockdown atau enggak, karena banyak toko sepi juga yang mau bangkrut. Inilah bencana dunia, ya kan. Jadi 4 langkah yang saya akan berikan itu adalah, yang pertama, masker. Masker itu paling utama. Anda bukan karena takut kena, tapi itu kena atau enggak, namanya corona ini susah diprediksi. Kita nggak pernah tahu, istilahnya kapan aja kamu nggak apes, atau bahasa orang Sumatera itu kapan kamu nggak berak malam, kena gitu ya. Ini gue berusaha pakai bahasa pasaran biar lebih gampang dimengerti, ya kan. Jadi masker, karena masker, anggaplah kita anak muda, orang-orang sehat ini, ya kan, kuat nahan corona, kena pun terinfeksi, kita ya imun kita kuat untuk melawan, ya kan, karena satu-satunya obatnya sekarang itu ya imun kita, karena vaksin belum ditemukan. Dengan kelebihan yang Tuhan berikan pada kita, yaitu imun kita yang harus counter attack virus ini. Cuma bahayanya itu kan buat yang ada penyakit bawaan, ya kan, atau yang lain-lain, kamu kalau kita kena, kita jadi carrier ini, kita menularkan. Nah itu nggak baik, itu yang saya rasa dosa banget juga kalau kita nularin penyakit buat orang. Jadi untuk meridus itu sebenarnya kita harus pakai masker dimanapun. Nah, masker itu pertama, ya kan. Ya memang semua orang banyak bilang kekurangan masker atau apa. Jadi nanti saya juga berbagi, nanti di ujung video ini saya akan berbagi tips bagaimana mencuci masker. Masker setelah dipakai jangan dibuang, ya masih bisa dibersihkan, dicuci, berulang-ulang dipakai. Pertama masker. Yang kedua yang kita harus ingat itu adalah rokok. Nah, ini yang sangat bahaya. Saya melihat isu-isu kok di Indo banyak korban, termasuk dokternya atau apa. Terus saya baru sadar, kenapa sampai sekarang mereka nggak sadar bahwasanya rokok itu sangat berbahaya bagi orang-orang terjangkit COVID-19. Nah, jadi di sini di Jepang mulai tanggal 1 April pemerintahnya udah berlakukan itu, kayak coffee shop, restoran itu udah nggak boleh merokok. Dulu masih banyak sebelum tanggal 1 April ini, kita di Jepang juga banyak restoran yang coffee shop seperti di Indonesia bisa ngerokok bebas gitu. Cuma agak di Indo bisa gabung ke di sana, nggak dibedakan ruangan rokok. Di Jepang sini ruang, tapi itu pun udah nggak boleh. Jadi restoran kalau di sini mau berikan customer perokok untuk merokok itu harus buat ruang sendiri, nggak boleh ruang terbuka gitu. Jadi harus ini. Jadi rupanya rokok itu sangat gampang menjangkiti
COVID-19 ini sangat gampang menjangkiti orang yang perokok. Nah, saya baru sadar kenapa di Indo banyak korban. Ternyata mungkin rokok, karena di Indo itu rokok yang perokok aktif ataupun perokok pasif. Nah, perokok pasif juga sangat bahaya kalau kena corona tanpa kalian sadar. Nah, di sinilah saya mau mengedukasi untuk soal rokok ini. Saya juga seorang perokok. Cuma sekarang ini setelah saya tahu, saya reduce, dan ya beruntung saya orangnya disiplin. Saya dari muda, dari saya merokok, saya tidak mau di dalam rumah, di dalam ruangan. Selalu saya keluar kalau saya merokok. Apalagi di kamar tidak pernah. Sangat-sangat tidak sehat. Jangankan COVID-19, itu juga berbahaya kalau kita ngerokok dalam kamar. Nah, di Indo saya baru tahu, di Indo orang Indo terbiasa asal aja ngerokok dalam rumah. Jadi istri, anak, atau orang tua, walaupun mereka nggak ngerokok, itu jadi perokok pasif. Nah, bagi perokok pasif juga sangat bahaya kalau kena corona ini. Nah, jadi jangankan kalian yang aktif, yang pasif juga. Jadi ingat, di Indonesia ini saya berpikir kenapa kok mungkin antara pasien yang meninggal ataupun dokter yang dikatakan, karena saya lihat masih usia muda juga tewas gitu ya. Saya rasa mereka, walaupun apakah mereka perokok pasif, saya still question, tanda tanya. Mungkin di sini kita sangat hati-hati dengan rokok. Juga buat kita yang perokok harus hati-hati. Kalau bisa berhenti, ya saya juga perokok, saya sekarang kurangi, berusaha untuk berhenti karena gampang terjangkiti virus lemah. Bagi perokok ini lebih gampang dijangkiti corona 19 menurut analisis penelitian di sini di Jepang. Jadi setelah saya tahu ini, saya berbagi, saya buat video ini, saya mau berbagi dengan masyarakat di Indo yang kebiasaan rokok, yang tanpa sadar juga menginfeksi keluarga atau kerabat terdekat yang tidak merokok, juga mereka jadi perokok pasif. Itu sangat bahaya kalau terserang COVID-19. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Itu hal kedua, rokok ya. Jadi sekarang buat istri-istri atau siapa yang suaminya ngerokok dalam rumah, tendang, suruh di luar ngerokok. Kalau suruh berhenti nggak bisa, paling enggak suruh hindari kalian, jangan sampai kalian terkena jadi perokok pasif ya. Ini sangat-sangat penting sekali. Yang langkah kedua, perhatikan di rokok ya. Yang ketiga adalah konsum makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Makan sayur-sayuran yang vitamin tinggi dan protein tinggi ya. Terus istirahat cukup, harus istirahat cukup. Buat ponakan gue atau siapapun temen gue yang kerja jadi dokter ataupun apa, nggak ada, kalian itu harus kalian terapkan. Walaupun kalian dokter, nggak ada yang superman. Harus istirahat cukup, jangan stres ya, jangan panik, jangan stres. Itu kuncinya ya, itu wajib ya. Nah, langkah keempat, doa. Setelah Anda terapkan pakai masker, Anda yang kedua hindari rokok, berhenti rokok ya. Yang ketiga, istirahat cukup dan makan yang sehat, vitamin yang tinggi ya, bangun imun ya, kuatkan imun kita. Yang ketiga, yang keempat, doa. Doa paling penting karena ini virus yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan itu harus kita hadapin dengan yang maha kuasa, yang nggak ngelihat, hanya dia yang bisa jaga agar kita jangan jatuh dalam bencana corona ini, jangan terimbas ya. Hanya dia yang bisa jaga, yang protek kita, dan percaya mukjizat itu masih ada selama kita percaya yang kita sembah dengan iman kita dan berserah kepada dia. Itu paling penting. Dan conclusion untuk dari 4 syarat ini adalah disiplin diri. Nah, Indonesia itu masyarakatnya yang masih belum bisa disiplin, itu harus mulai sekarang belajar disiplin.
dari keseluruhan 4 syarat itu kuncinya harus disiplin. Disiplin pakai masker, ya. Disiplin untuk menghindari rokok, tidak merokok ataupun menghindar, pokoknya disiplin untuk istirahat yang cukup, makan makanan yang sehat, ya, vitamin yang kuat, suplemen sayur-sayuran, disiplin untuk beribadah. Mudah-mudahan walaupun kena, kalian semua pasti akan selamat. Ya mudah-mudahan jangan kena pun saya yakin kalian akan selamat, nggak apa-apa. Cuman masukan buat saya, kalau yang udah recovery, yang udah kena corona recovery, konsumlah makanan yang untuk repair kita punya paru-paru, ya, seperti jamu-jamu, ya, jamu-jamu itu boleh konsum. Kadang rebus juga air sirih, minum sedikit juga. Ini juga bagus, kadang buat jus lidah buaya, ya. Itu bagi yang sudah pernah kena. Bersyukurlah kan di Indonesia itu semua bahan ada. Kalau di Jepang kita nggak ada, atau di luar negara, di Amerika atau negara mereka nggak ada yang begituan, daun sirih atau jamu, nggak ada. Jadi kita harus bersyukur sama yang di atas. Sebenarnya nggak usah panik, nggak usah jangan sensitif. Terapkan 4 langkah ini, Anda nggak perlu takut. Dan saya harap kalian edukasi juga bagi mereka yang menolak jenazah yang dikuburkan, jenazah korban COVID. Nggak bakal nular Anda kok. Nggak bakal nular. Kalau udah dikuburin itu virus itu nggak nular kalau udah tuh. Jadi justru kalian jalankan 4 syarat, 4 langkah yang saya berikan ini dengan disiplin yang tegas pada diri sendiri, insya Allah kalian nggak bakal apa-apa ngadepin corona ini. Justru ada yang lebih ditakutkan ke depannya, yaitu krisis ekonomi. Nah, itu nanti saya akan bahas soal ekonomi di video selanjutnya. Dan sebelum saya tutup video ini, saya ingin ajarkan gimana kalian menghemat. Harus hemat sekarang, harus benar-benar hemat semua orang, ya, apalagi yang udah krisis. Terus saya mau berikan tips gimana masker jangan dibuang. Beli aja ini pemutih. Kalau kita bilang bleach, ya, kalau di luar negeri kita bahasanya bleach, atau di Indonesia namanya Biclean. Jadi nggak peduli kamu 2 play 3 play punya masker, nggak masalah, habis pakai, ya. Karena saya dengar di Indo banyak yang kekurangan, apalagi yang nggak mampu, nggak ada masker. Terus orang buat masker kain bagus juga, paling tambahin pelapis. Kalau yang masker kain tinggal buang. Terus ini tetap harus cuci, nggak boleh dipakai 2-3 hari. Karena kalau udah pakai keluar, pas ada yang kena virusnya nempel, kalian pakai kena juga, tertransfer. Jadi habis pakai pulang rumah pakai langsung cuci. Nah, ini masker udah pakai sekali, ya, ini jangan dibuang karena kita kekurangan, seluruh dunia kurang, ya. Ada lihat berita Amerika dikomplain bajak masker yang udah Jerman beli dari Thailand, harus dikirim di twist, dibajak, akhirnya kirim ke Amerika itu masker, ya. Kondisi negara sekarang sangat chaos, segala cara mereka halalkan. Jadi kita harus ini pinter-pinter lihat situasi. Jadi saya anjurkan habis pakai pulang rumah, atau di rumah ada berapa istri, anak atau siapa habis pakai, kumpulin, rendam ke dalam bleach itu atau Biclean. Tapi kalian boleh beli Biclean, misalnya kalau masker kalian yang berwarna, jadi beli Biclean yang tidak untuk pemutih, yang untuk baju putih, kain putih gitu, yang untuk warna. Atau Biclean yang kalian lihat bisa untuk makanan, sedikit ditaruh di untuk cuci sayur, pakai itu. Campurkan ke air, terus rendam semua masker 5 menit. 5 menit setelah kalian rendam, jangan dikucek, masker nggak boleh dikucek-kucek, dibilas, disikat, jangan. Cukup kalian rendam saja, terus dibilas berkali-kali dengan air bersih. Udah itu kalian jemur, kena terik matahari, kering, udah bisa pakai.
pakai lagi. Karena Biclean itu bunuh kuman, bakteri. Jangankan coronavirus, sebenarnya coronavirus itu nggak terlalu kuat dalam kondisi sebentar. Jangankan kena bleach ya, kena disinfektan yang lebih low, yang alkohol aja dia mati gitu, apalagi kena bleach. Nah, bleach kan murah. Daripada kalian sekarang beli masker mahal, terus sanitizer semua mahal, bleach kan masih murah, orang nggak tahu. Nah, beli aja bleach, itu juga satu botol pakai dikit-dikit campur air juga bisa lama. Jadi itu tips untuk berhemat, dan juga masker bisa dipakai berulang. Jangan dikucek waktu ini. Cukup kalian rendam ke dalam air yang udah kita tuang itu bleach, atau di Indo disebut Biclean, ya merek Biclean. Masukin 5 menit, udah itu bilas aja dengan air, bilas sampai bersih supaya nggak ada dia punya kandungan bleachnya lagi. Jemur kering, bisa pakai. Jadi dengan cara begitu kalian satu masker bisa berulang-ulang pakai, asal dicuci terus dengan cara begitu yang saya ajarkan. Ya, itu sekedar tip yang bisa saya ajarkan supaya semua bisa berhemat. Dan bagi yang nggak ada masker, takut kekurangan, terus juga ini, jadi masker kalian bisa kalian pakai berkali-kali ya. Karena masker sangat penting, bukan karena takut kita tertular, udah tertular, untuk mencegah jangan menular. Dengan kita tidak menularkan ke orang, itu kita bisa menurunkan, mereduce terus sampai hilang. Mudah-mudahan corona itu dari negara kita ya. Sedikit masukan buat teman-teman yang kalian kenal gubernur di Aceh ya kan, wali kota, nggak perlu di aspal. Saya lihat kadang over dia siram disinfektan, itu nggak bakal. Di Indonesia tuh panas, aspalnya panas, itu nggak ada virus corona. Kecuali kayak kami lagi musim dingin gitu ya, corona bisa hidup di aspal. Kalau kalian panas nggak bisa. Cukup kalian support, jadi hemat dana negara ya kan, lebih manfaatkan untuk bantu ekonomi masyarakat kecil. Itu saran saya, dan jangan panik ya kan. Selamat beraktivitas saja, cuma kalian rakyat kalau mau bagus ekonomi biar nggak stagnan, kalau kalian mau ini bekerja, kalian harus disiplin. Masker pakai, bukan hanya keluar rumah, di dalam rumah pun kalau kamu udah terkontaminasi, udah kena, harus pakai, wajib ya. Terus kalau yang udah kena, mending kurung di rumah, jangan stres, perbanyak doa. Dengan doa itu imun kita naik. Itu secara riset udah terbukti kok. Orang yang bisa konsentrasi berdoa, atau orang lakukan yoga aja atau semedi, itu imun mereka naik gitu. Dan always positive thinking, slow positive thinking ya. Nah, tolong sebarkan buat teman-teman di Aceh juga ya. I love Aceh, that is my hometown, dan I hope apa yang saya berikan, edukasi yang saya sampaikan dapat banyak membantu kalian. Salam saya Rio dari Tokyo. Ciao.